kabar ini Pak Mukramin? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Ya, bagaimana kondisi sekolahnya? Selama mengajar bagaimana? Kondisi sekolah sekarang, sekolah binaan saya ini Pak, ada sekitar 8 kondisi sekolah saya. Ini ada beberapa diantaranya ini sering curhat ini kepala sekolahnya. Ada katanya beberapa permasalahan yang terjadi di sekolahnya sih. Itu yang di atas bukit sana. Iya. Pasti ini permasalahan guru-guru ya? Ya, kemungkinan besar itu dari permasalahan dulu. Ya, guru masih sekarang ini Pak masih jomblo. Biasa susah untuk Iya. Dan memang rata-rata saya lihat ini kondisi sekolah itu ada beberapa rekan gurunya memang itu terjadi ada blok-blok antar guru. Mungkin karena ada beberapa tindakan yang perlu ditindak kita ada untuk mengatasi itu solusi itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Maaf Pak, terima kasih sudah menunggu mungkin. Baru ada setengah jam ya. Iya. Iya, kebetulan tadi ada sedikit permasalahan. Oh iya ya. Jadi saya Pantas tadi sebelum ibu datang juga sempat berbicara dengan rekan-rekan salah satu rekan. Tadi ada dia curhat sedikit katanya ada teman-temannya tidak mau diajak kerja sama di bulan. Nah, betul sekali Pak. Permasalahan yang ada di sekolah kami itu adalah salah satu kendala yang saya hadapi sekarang. Oh iya ya. Nah tujuan ibu sekarang itu kira-kira apa untuk mengatasi semua? Kira-kira tujuannya nanti ke depan melihat kondisi rekan-rekan gurunya seperti itu. Ya, sebenarnya Pak, begini. Masalah yang saya hadapi itu betul-betul berat bagi saya, karena di antara beberapa guru kami itu tidak bisa bekerja sama. Tujuan yang saya ingin memanggil Bapak ke sini memberikan solusi kira-kira apa yang bisa saya berikan sehingga guru-guru kami bisa bekerja sama. Nah, salah satu solusi yang saya kerjakan saat ini adalah memberikan pertemuan dulu sama guru-guru. Saya mau gali dulu sedikit ini. Kira-kira itu yang kendalanya membangun kerjasama ini biasanya ini sering ditemukan di mana nih permasalahan yang bisa mampu bekerja sama? Termasuk ini Pak, sudah saya berikan tugas tambahan. Salah satunya adalah urusan kurikulum misalnya. Karena kebetulan urusan kurikulum yang satunya sudah lama menjabat, dan kebetulan dia ingin bagaimanalah supaya ada kader yang supaya karena tidak lama lagi dia akan pensiun. Oh, gitu. Tapi kira-kira ibu ini biasanya kalau memberikan tugas kepada rekan-rekan guru ini apakah pernah sering membagi tim? Ya. Sudah sering membagi tim untuk mengerjakan misalnya ada sesuatu tugas seperti misalnya kalau dia akreditasi biasanya itu kan kita biasa itu membentuk tim Ada. rekan-rekan itu kalau biasanya itu membentuk tim ini mereka itu bisa saling kerjasama tapi ini sudah pernah dilakukan. Sudah. Cuma kebetulan salah satu guru saya itu dia hanya mengatakan bahwa saya sudah mengaji cukuplah saya mengajar. Oh, itu salah satu kendala. Ya. Terus ada beberapa kendala lain lagi yang sering dialami sebelum itu. Kendalanya kebetulan di sekolah kami itu hanya beberapa guru yang bisa menggunakan IT. Dan kebanyakan yang sudah tua tidak mau lagi belajar tentang IT. Jadi yang nampak besar yang tidak mampu bekerja sama di sini yaitu karena keadaannya beberapa guru yang tidak mampu menguasai IT atau karakter yang memang guru yang memang agak susah untuk bekerja sama. Karakternya terlalu kalau saya apakah karena faktor karena kemampuan tidak menguasai IT ini menyebabkan tidak mampu bekerja sama
atau memang rekan-rekan gurunya ini memang memiliki karakter yang tidak mau bekerja sama? Ada beberapa yang memiliki karakter memang tidak mau bekerja sama. Oh, ada beberapa. Iya. Tadi salah satunya tadi apa? Adalah pengusaha itu Iya. dan ada beberapa juga kan. Iya. Saya mau menggali sedikit, apakah hubungan ibu dengan guru-guru itu terjalin dengan baik atau ibu hanya bertindak sebagai otoriter? Biasa kan guru-guru tidak mau mendengar, mungkin ibu bersifat otoriter di sekolah atau memang tidak menjalin hubungan dengan baik di sekolah? Kalau menurut saya sih kebetulan kan saya sudah bekerja sama dengan teman-teman, cuman memang betul memang gurunya yang tidak mengerti. Iya, saya jamin Pak Sekolah kalau ibu ini sebagai kepala sekolah saya kan sangat tahu jiwanya dia. Mungkin ada solusi-solusi lain yang harus ditempuh, yang cara lain yang harus ditempuh. Kira-kira Ibu Fardila sendiri kira-kira tadi sudah dilakukan solusi pertama. Kira-kira itu solusi yang pernah dilakukan tadi apa ya? Tadi yang pertama adalah Pertemuan dengan guru. Kira-kira menurut Ibu setelah melakukan pertemuan itu ada perubahan tidak? ada sih perubahan sedikit. Oh, hanya sedikit. Tapi pencapaian Ibu ini kan bagaimana secara 100% guru ini mampu bekerja sama ya? Iya. Nah, kira-kira kalau mau dipikirkan itu sudah langkah Ibu sudah melakukan solusi itu, kira-kira ada solusi yang lebih baik lagi nggak Ibu bisa pikirkan untuk dilakukan? Solusi saya sebagai kepala sekolah di situ salah satunya adalah memberikan tanggung jawab kepada guru yang betul-betul dia tidak mau bekerja. Misalnya saya kasih sebagai di apa urusan kurikulum. Oh, misalnya gini ya, kalau misalnya kita ada membentuk satu kegiatan dalam kepanitiaan, sering melibatkan semua dan memberikan peran kepada guru semua. Artinya memberikan tanggung jawab ke setiap rekan-rekan guru di setiap bidangnya masing-masing gitu ya. Ya, luar biasa. Itu adalah salah satu langkah solusi yang bisa dilakukan. Kira-kira solusi ini sudah pernah diterapkan? Sudah. Terus bagaimana perkembangannya? Ada peningkatan dibanding yang pertama ini. Oh, ada peningkatannya. Ya, memang ketika kita itu selalu memberikan peran kepada guru-guru, sebuah tanggung jawab, insya Allah itu saya yakin pasti akan dia mampu bekerja sama. Nah, kira-kira kan baru seberapa persen ya? Mudah-mudahan masih ada kira-kira yang dipikirkan lagi solusi yang terbaiknya. Solusi yang terbaik supaya apa yang dia kerjakan dia termotivasi untuk melaksanakan karena diberikan kepercayaan. Kan biasanya kalau dia tidak diberikan kepercayaan dia laksanakan, ada temannya yang satunya selalu handle dia percaya dirinya juga kurang. Jadi setelah saya kasih kepercayaan penuh dia kerjakan tugas yang diamanatkan, tentunya ada perubahan. Iya, memang itu bentuk kerjasama yang harus dilakukan. Memang harus selalu kita memperlaku adilkan kepada rekan-rekan itu tanggung jawab, supaya mereka punya beban tanggung jawab yang harus diemban sebagai guru. Nah, itu salah satu langkah terbaik. Kemudian kedua, solusinya juga bisa kita berikan itu kita lebih banyak memberikan pendekatan secara emosional kepada rekan-rekan kita. Jangan membiasakan hanya 1-2 orang saja yang didekati, tapi bagaimana mengupayakan kita memberikan perlakuan adil dalam hal perlakuan kepada rekan-rekan semua. Itu salah satu cara yang bisa menopang untuk merubah karakter mereka. Inilah salah satu lebih memberikan jangan siraman rohani untuk merubah karakter rekan-rekan guru bahwa betapa pentingnya bekerja sama dalam sekolah. Bagaimana kita untuk bersama-sama mengembangkan sekolah itu adalah solusi yang terbaik. Nah, bagaimana perasaan ini Bu sekarang? Alhamdulillah rasanya lega sekali. Berarti nanti kedepannya saya harus betul-betul merangkul teman guru
supaya dia punya tanggung jawab masing-masing dan mendilir memberikan amanah supaya dia bisa bertanggung jawab dan bertanggung diri. Karena perasaan ibu sudah lega sekarang, kira-kira target ibu melakukan penerapan itu nantinya, solusi ibu kira-kira kapan direncanakan? Rencana saya ke depannya kira-kira mungkin bagusnya di minggu kedua bulan ini, insya Allah. Dengan pertimbangan apa? Supaya ada konsep yang saya bisa laksanakan atau program yang saya laksanakan nantinya supaya matang, supaya kerjasama tersebut bisa terjalin antara guru. Ya, berarti langkah itu nanti dibicarakan nanti 2 minggu ke depan. Ya, 1 minggu. 1 minggu ke depan. Cuman yang untuk merubah karakter rekan-rekan guru itu memang sudah memang sulit, tapi dilakukan itu kapan direncanakan kira-kira ini dalam melalui pendekatan secara emosional, kira-kira ya kalau bukan secepatnya itu harus Secepatnya selesai ini. ya. Karena ini saya ucapkan banyak terima kasih karena solusi yang diberikan, masukan yang diberikan, motivasi juga yang diberikan itu bisa membangun saya untuk memimpin sekolah. Ya, jadi jangan lupa ya, sering ibu selalu duduk bersama dan rekan-rekan gurunya. Tiap hari dilakukan ya bu ya. Iya. Sering selalu ngumpul bersama, jangan hanya ngumpul 1-2 orang, tapi selalu itu apa saja, bukan hanya di pertemuan rapat saja, tapi selalu membiasakan jam istirahat itu kumpul bersama. Iya. Inilah salah satu ibu bisa membangun kerjasama, membangun karakteran, selalu bisa sehati dengan mereka. Iya, betul. Ya itu salah satu. Terima Oke. kasih banyak. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah mungkin sudah ada pencerahan Iya, alhamdulillah. solusi Ada ke pencerahan. depannya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas Iya. kunjungan